Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Pak Prabowo bongkar rencana besar oligarki. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita gaskan. Saya kemarin membaca buku Pak Prabowo seharian, yaitu Paradoks Indonesia, karena saya ingin melihat apakah Pak Prabowo melaksanakan ini. Kalau Bapak dan Ibu membaca buku ini, adalah ini agenda perubahan semua di dalamnya. Tidak ada keberlanjutan apapun dari program Jokowi yang ada di dalam buku ini. Saya ingin melihat apakah Pak Prabowo mengangkat menteri-menterinya sesuai dengan pemikiran yang ada dalam buku ini. Apakah dalam pemikirannya ya? Buku Prabowo ini buku ketiga, nih, edisi ketiga. Saya sudah baca mulai edisi 1 2012, kemudian 2017 edisi 3, edisi 2, ini edisi 3. Pemikirannya konsisten. Pemikirannya konsisten, tapi setelah mengangkat kemarin melihat menteri-menteri yang akan diumumkan, maka saya katakan itu bukanlah kabinet Prabowo. Itu bukanlah kabinet Prabowo yang sesuai dengan yang tertulis dalam Paradoks Prabowo itu ya. Karena sangat berbeda dengan pemikiran yang ada di sini. Sangat berbeda dengan pemikiran yang di sini. Jadi saya katakan, kalau melaksanakan pemikiran beliau sebagai presiden dari buku ini, kalau saya nyatakan butuh nilai 10, maka saya katakan calon menteri yang mau diumumkan itu adalah nilainya maksimum 6. Wah, maksimum 6 enggak tuh? Jadi kita harus, Pak Prabowo sangat di sini dia menyatakan sangat terbuka, yang sering kita kemukakan bahwa kedaulatan rakyat sudah diambil oligarki. Dia sangat terang membahas di buku ini bahwa sekarang hampir semua pejabat kita sudah bisa dibeli, bisa disogok oleh kaum oligark. Pak Prabowo sendiri menyatakan ini. Dia menyatakan bahwa bangsa ini sudah rusak, dan bahkan menyatakan tokoh agama pun sudah bisa dibeli. Wah, tokoh agama pun sudah bisa dibeli. Wah, itu yang di Sumatera Barat jangan-jangan, waduh, yang penolakan UAS itu loh. Semua unsur-unsur negara sudah bisa dibeli, sehingga pemilik kedaulatan sekarang ada di oligarki. Yang saya sering katakan, pusat kekuasaan oligarki nasional ada di pantai utara Jakarta. Nah, Pak Prabowo yang menyatakan itu, tapi faktanya menteri-menteri yang diangkat adalah tidak ada yang mewakili oligarki tersebut. Ada yang mewakili. Tidak ada yang mewakili oligarki. Tidak tahu, semua yang diungkapkan di sini tentang ketimpangan, tentang ketidakadilan, dan beliau sudah menyatakan bahwa negara ini hanya bisa diselamatkan apabila muncul pendekar-pendekar pembela demokrasi. Saya menganggap yang hadir dalam ruangan ini adalah para pendekar-pendekar demokrasi. Pak Prabowo juga menyatakan bahwa orang-orang yang baik sekarang di Indonesia itu jumlahnya sedikit, dan orang-orang ini sangat dibenci oleh kaum oligark. Orang-orang ini akan dihabisi oleh mereka karena mereka butuh pemimpin yang bisa dijadikan boneka oleh mereka, yang bisa disogok oleh mereka. Dan kelihatannya 10 tahun terakhir mereka menjadikan Jokowi sebagai boneka mereka, dan mereka berhasil dalam hal ini. Pertanyaannya, apakah Prabowo akan menjalankan buku ini? Pemikiran dia? Nah, ini perlu tanda tanya ini bosku. Ataukah Prabowo masih dibawa bayang-bayang Mukidi, Mulyono? Prabowo, saya berharap kemarin Pak Prabowo itu menjadi merdeka. Saya berharap, karena saya lihat jadwalnya, Pak Prabowo mengantar Jokowi ke bandara setelah penyambutan di istana, mengantar dia ke ke Halim. Mudah-mudahan saat itu adalah pandangan terakhir Prabowo kepada Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Dan Prabowo harus menyatakan niatnya bahwa kulepaskan kau demi keselamatan bangsaku, dan aku menjadi Prabowo yang sebenarnya, yang lepas dari kalian Mukudi. Itu yang saya harapkan terjadi. Mudah-mudahan jiwa patriotisme dan nasionalisme Prabowo bangkit dan membuang semua virus-virus Jokowi dalam darahnya, dalam pikirannya, dalam otaknya, bahkan dalam mimpinya pun harus tidak muncul. Karena saya menganggap Jokowilah yang merusak semua bangsa ini. Jokowilah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Hampir 100% saya setuju dengan pemikiran Anda dalam buku ini ya, Paradoks Indonesia ya. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin
pasukan khusus bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Harapan kita ya bosku, yang dilakukan Prabowo selama ini hanyalah strategi politiknya ya bosku, bukan niat dari hati yang paling dalam ya. Kalau strategi politik memang perlu naik turun kayak busur panah gitu Pak. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si fufu Bapak itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari sekitar Bapak. Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk fufu Bapak. Itu perjuangan kita. Dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat, dan membela rakyat yang lemah. Beliau sudah menyatakan dalam bukunya ini bahwa setiap orang yang membela rakyat lemah, rakyat miskin, rakyat tersingkirkan, itu pasti dimusuhi oleh para konglomerat, para oligark. Jadi saya sangat tidak heran kalau oligarki mengejar-ngejar saya, karena memang mereka sedang panen-panen terakhir lewat PSN yang dibuat Jokowi. Dan saya berharap Prabowo, saya ingatkan lagi di panggung ini, saya menyatakan Pak Prabowo menyatakan mau mati di atas kebenaran membela rakyat. Harapan kita maka saya menyatakan kalau mau mati membela rakyat, tempat mati yang pertama adalah PSN PIK 2, Rempang, dan ibu kota negara. Disinilah kami menunggu langkah Pak Prabowo untuk menyelesaikan bangsa ini. Jadi itu saya pikir banyak sekali hal-hal, dan saya berharap kuncinya hanya satu: bersihkan dirimu, hai Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo, dari pengaruh Jokowi yang sudah merusak bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita memang kuncinya itu semua memang di Pak Prabowo-nya. Tinggalnya dia mau dengan sesuai dengan apa yang di buku itu atau tetap di bawah naungan Rajim Mulyono ya. Nah, ini kita dengarkan ini mengenai hasil kinerjanya Pak Mulyono di masanya ya. Dan setahu saya yang bangun jalan tol itu adalah swasta. Kenapa dibangga-banggakan yang bangun Jokowi gitu? Itu pertanyaan Bang. Ini yang sekarang dibangga-banggakan yang bukan miliknya. Jadi saya ingin tanya, pernahkah SBY meresmikan jalan tol? Tidak pernah. Iya, memang tidak pernah. Karena bukan miliknya. Bukan memang pekerjaan Pemerintah. bukan pekerjaan pemerintah. Nah, dulu saya di Kementerian BUMN melarang tuh menteri meresmikan jalan tol, bukan pekerjaan kita. Iya. Kenapa kita yang meresmikan? Kalau ini rajin kali meresmikan. Rajin kali meresmikan ya. Mau pamer. Ya, Dan dibodoh-bodohin yang di bawah. nah, ini kan, tapi tepuk tangan juga gitu kan. Nah, jadi infrastruktur ini saya ingin katakan, kan 3 tahun lalu saya menyatakan 2023 2021 itu adalah panen proyek mangkrak, 2022 itu akan terbuka semua kesalahan, 2023 itu korupsinya akan terbuka, dan ini sudah mulai terlihat. Saya kasih hitungan jalan tol. Jalan tol itu 2014 itu biaya jalan tol itu 60 sampai 80 miliar per kilometer. Iya ya. Sekarang 210 miliar per kilometer. Jadi 3 kali lipat. 3 kali lipat, dan itu tidak masuk akal. Kan jalan tol itu hanya pembebasan tanah, batu nggak naik lah, naik 10% lah, atau mungkin 50% dari 10 tahun. Semen nggak naik, aspal itu nggak naik karena fluktuasi minyak kan. Jadi dari mana naiknya? Nah, itulah pada saat dibuka kemarin bahwa ada markup jalan tol yang jalan layang MBZ itu. Kemarin bermasalah. Saya akan menyatakan 13 triliun. Ya. KPK menyatakan ada angkanya sekitar 4,5 triliun seluruh jalan tol. Saya katakan kemahalan jalan tol itu minimum 100 triliun. Kemahalan sejak rezim Jokowi. Nah, ini 100 triliun itu kebebani semua ke rakyat. Akhirnya ke BUMN bangkrut, rakyat tarik naik mahal. Nah, apapun dia itu bosku, harapan kita sama dengan Bapak Said itu ya. Harapan kita Pak Prabowo lebih tegas kembali kepada jati dirinya sebagai Pak Prabowo Subianto yang patriotis,
Oke, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel semakin berkembang. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.